Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi spesial. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Siap. Ayah Kang Niko, Sekretaris PIP Kabupaten Subang. Kang Niko, ada Kang Niko? Alhamdulillah sehat, pangestu kan. Subang sekarang banyak pembangunan dari mulai beberapa tol yang akses ke Patimban. Terus nanti ada katanya ada mau apa ring road ya, ring road. Nah, itu kemarin udah sejauh mana dari mungkin selaku sekretaris sudah mengetahui selama ini? Oke, sejauh ini sih dari informasi yang kami tangkap ya, kami sih mengapresiasi dengan semua progres pembangunan di Kabupaten Subang. Ya, yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan Kang Jimat dan Kang Akur, ya, yang sudah kemarin menyelesaikan dengan tuntas, alhamdulillah di Desember. Nah, salah satu pembangunan strategis yang sudah fondasinya diletakkan, yang perlu diapresiasi adalah ada akses infrastruktur dari Patimban Cilamaya, Serang Panjang Cipendei, nah, terus di dalam kotanya juga ada lingkar luar. Nah, tentunya hal ini sebagai satu upaya ya pemerintah daerah dalam membuka pertumbuhan baru. Ya, terus juga mempersiapkan supaya apa yang hari ini warga masyarakat di Kota Subang rasakan ya dengan adanya industri di tengah kota di jam-jam tertentu juga sudah dirasakan kemacetan. Nah, sehingga dengan langkah-langkah membuka akses jalan baru ya dan itu juga membuka tentunya juga perekonomian baru. Nah, itu kami apresiasi. Nah, tentunya yang sudah fondasi sudah diletakkan oleh kepemimpinan sebelumnya, nah, kita sama-sama tahu di November mendatang kalau agendanya sesuai atau percepatan di bulan September, kita akan menghadapi Pilkada Subang di 2024. Apa yang memang sudah bagus dari kepemimpinan sebelumnya, nah itu harus diteruskan, harus dilanjutkan. Begitu kan? Siap. Berarti mengapresiasi ya? Sangat mengapresiasi. Ya. Tapi ternyata di pertengahan ataupun akhir, Kang Jimat ini malah keluar dari PDIP. Itu kumaha eta Kang Niko? Aduh. Ya tentunya sikap dari inilah. Ya sebagai pribadi dan sebagai kader dengan langkah politik yang dilakukan oleh Kang Jimat ya mengagetkan. Mengejutkan. Ya. Lagi mesra-mesranya, sedang cinta-cintanya, diputusin. Nah, tapi kami menghargai ya karena itu hak setiap warga negara. Pasti punya pertimbangan. Jadi mungkin menerima dengan kerelaan atau gimana? Hanya Tuhan dan hati yang tahu. Atau mungkin tapi dalam tanda kutip tidak ada istilahnya apa? Sebenarnya kan tadi aman-aman saja kan ya, tidak ada pepeletekan nama lah. Ya hubungan baik, gitu, komunikasi baik. Tapi sekali lagi gitu kan, Kang Jimat pasti punya pertimbangan ya tentang langkah politiknya. Ya, mungkin menjelang pilkada di 2024. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang kami ya pimpinan partai dan segenap pengurus di PD Perjuangan kami belum tahu. Tapi dari secara pribadi Kang Niko gimana? Ya secara pribadi dengan siapapun, bukan hanya dengan Kang Jimat, ya kita sebagai insan politik harus bisa berkomunikasi baik dengan siapapun, termasuk dengan Kang Jimat. Kita baik-baik saja. Jadi kalau dari segi komunikasi mah kita masih baik. Mungkin masih sering ya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya ini kan kita habis pesta demokrasi, habis pileg, pilpres. Nah, ini kan banyak yang ABCD. Intinya mah katanya ini pelaksanaan pemilu yang barbar. Kan Niko kumaha ya? Ya secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan Niko tentunya pertama mengapresiasi ya semua stakeholder penyelenggara dan pengawas pemilu dan semua elemen yang memang sudah menjalankan ya pemilu ini tuntas di 14 Februari ya tanpa halangan dan hambatan apapun. Itu kita harus apresiasi. Meskipun tadi sebagaimana disampaikan oleh Kak Akang ya substansinya ya kita harus perkuat, kita perbaiki lagi. Ya Niko sebagai seorang politisi yang sudah 2 kali ya berkesempatan ikut kontestasi di Pileg
Di 2019 pernah ikuti tingkatan kabupaten Dapil 5, 2024 kemarin diberikan penugasan oleh PDI Perjuangan untuk bisa ikut kontestasi di tingkatan Provinsi Jawa Barat di Dapil Provinsi. Nah, apa yang disebut barbar ya tadi, bagaimana ke depan itu kan soal edukasi terhadap rakyat. Ya kan bukan hanya sekedar calonnya saja, rakyat, calon, penyelenggara ini juga harus dilakukan penguatan, perbaikan dari sisi substansi. Sehingga istilah barbar itu di kemudian hari tidak lagi terjadi. Nah, yang kedua tadi, PDI Perjuangan pada prinsipnya kan sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum, kita sangat menjunjung tinggi dan menegakkan demokrasi. Nah, sehingga alhamdulillah ya, di tengah-tengah gempuran, bombardir, situasi yang sangat tidak menguntungkan PDI Perjuangan skala nasional, partai kami masih diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai partai pemenang pemilu. Nah, itu perlu kita syukurin. Dengan catatan tadi, sekarang kita hormati juga gitu kan, pasangan calon kami, presiden dan wakil presiden nomor urut 3 sedang juga berproses sebagaimana mekanisme konstitusi kita, ya sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu juga bagian dalam upaya merawat demokrasi supaya tetap sehat. Jadi bagaimana tanggapan tentang pemilu hari ini, ya secara keseluruhan kami apresiasi kinerja semua yang sudah bersama-sama ya bekerja keras sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai, lancar, dan aman. Tetapi soal substansi demokrasi itu yang terus harus kita perkuat. Nah, lalu ini kan ada upaya opsi hak angket itu bagaimana kelanjutannya nih? Ya kami di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang dan sebagai pribadi tentunya mendukung penuh ya. Dan kita terus mengamati, terus mengikuti, ya biarkan mekanisme internal di DPR dengan fraksi masing-masing. Itu memang sudah berjalan? Prosesnya sedang berjalan. Jadi tapi nunggu MK dulu mungkin ya? Nah, Niko tidak tahu teknisnya, tetapi kita mengamati dari media-media nasional kan itu sedang berproses di masa sidang yang kemarin kawan-kawan DPR kan sedang reses. Nah, sekarang prosesnya sedang bergulir di DPR RI. Berarti memang sekarang pun sedang bergulir untuk menggolkan hak angket ini. Ya. Gitu. Dan sikap kami, sikap Niko, sikap DPC PD Perjuangan Kabupaten Subang, ya mengikuti, mendukung. Ya karena tadi gitu kan bukan soal menerima kalah dan menang. Ya, tetapi tadi bagaimana kualitas demokrasi, bagaimana menjaga kepercayaan rakyat, sehingga kalau memang ada hal-hal yang dikira menjadi pertanyaan, dikira belum jelas, nah PDI Perjuangan menganggap bahwa hak angket adalah jalan konstitusional untuk membuka selebar-lebarnya apa yang menjadi pertanyaan rakyat. Kalau mungkin bisa dijadikan suatu opsi ataupun pilihan, kira-kira kalau memang misalkan tadi dari jalur MK mentok, terus nanti hak angket mentok, bagaimana sikap? Waduh, kalau itu sih sebenarnya sudah bukan ranah Niko lagi. Ya, tapi secara inilah. Ya, Niko belum tahu karena sekali lagi sebenarnya ranah kontestasi di tingkat nasional kan itu kebijakannya di tingkat pusat. Tetapi DPC partai apapun yang menjadi keputusan pasca saluran-saluran resmi ya MK misalnya hak angket dan lain sebagainya, tentunya pasti DPP partai punya langkahnya tersendiri dan kami di tingkat cabang pasti akan mengikuti dengan kebijakan yang diputuskan. Oke, siap. Oke, ini kita mungkin kembali lagi ke urusan pileg nih. Nah, siap. Ini kan PDIP ini turun 1 kursi ya, kan? Siap. Dari 10 menjadi 9. Betul. Nah, ini apa nih yang perlu dievaluasi kira-kira apa nih? Oke, pertama, Herman, bisa turun gitu? Niko secara pribadi sebagai seorang politisi ini terdidik dalam satu ekosistem yang terbangun supaya sportif. Sehingga Niko membiasakan diri ya untuk fair play, untuk sportif. Jadi tidak ada prajurit yang salah. Yang ada pimpinan yang salah. Nah, kebetulan Niko sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, bagian dari kepemimpinan di tingkat kabupaten, artinya bertanggung jawab penuh dengan raihan yang hari ini PDI Perjuangan Kabupaten Subang dapatkan. Dari 10 ke 9. Sehingga Niko tidak menyalahkan siapapun. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan merosotnya raihan PDI Perjuangan, salah satunya adalah Niko. Nah, tentunya itu juga bukan tanpa sebab. Tadi banyak faktor ya dipengaruhi dan kami juga mengapresiasi ya. Artinya kompetisi di 2024 ini partai-partai lain ya strateginya jauh lebih bagus. Nah, dan kami
perlu melakukan introspeksi. Ya, bagaimana PDI Perjuangan di hasil pemilu 2024 ini bisa mencari, mengkoreksi apa yang memang masih belum baik. Nah, sehingga di pilkada di 2024 kekurangan itu bisa kami makin lengkapi, makin perbaiki. Tapi sekali lagi, tidak ada prajurit yang salah, yang ada adalah pimpinan yang salah. Nah, Niko salah satu yang bertanggung jawab. Artinya kami perlu mendengar lagi apa yang memang menjadi aspirasi rakyat. Kami harus perlu berinovasi. Kami harus rajin turun ke bawah. Kami harus lebih bekerja keras. Sehingga bagi kami, hasil yang kami terima di Pileg 2024 itu adalah satu hasil yang fair. Nah, sehingga itu menjadi satu bekal di masa depan, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau dari mungkin DPW atau DPP ada teguran atau gimana? Pasti, gitu? Ada. pasti. Di setiap pasti. Artinya kan begini, ya kalau kita ada di dalam satu organisasi politik kan kita juga harus siap ya, siap menerima. Pada saat kita berhasil di reward, pada saat kita gagal kita juga di punishment. Nah, apapun punishment tadi kau sampaikan, ya kami siap. Nah, tetapi komunikasi sudah dilakukan. Artinya biarkan itu berjalan, DPP punya mekanisme internal, DPD punya mekanisme internal, tetapi arahan partai ya melalui DPD partai, Mas Ono, ketua DPD partai kami, ya kami harus terus berbenah untuk menghadapi kontestasi yang ada di depan mata, yaitu Pilkada Subang. Oke, siap. Intinya mah mau apapun nanti keputusan dari DPW atau sanksi ada, mungkin siap narimakeun lah gitu. Nah, narimakeun, kudu narimakeun. Ya kan. Tapi tetap juga mungkin sebelum itu ya ke bawah grassroots ada evaluasi ataupun tadi mungkin dimusyawarahkan dulu. Pasti DPP partai melalui DPD partai ya punya juga tim internal untuk melakukan evaluasi. Kan barangkali juga penurunan hasil pemilu di 2024 yang terjadi di Subang, apakah hanya terjadi di Subang? Apakah di kabupaten lain juga sama? Apakah di tingkat Jawa Barat juga sama? Sehingga juga itu bisa menjadi indikator-indikator. Sehingga penilaiannya tidak subjektif, penilaiannya menyeluruh, sehingga juga bukan karena tendensi personal. Atau mungkin gara-gara ditinggalkan Pak Jokowi juga, atau gimana nih? Secara umum, ada efeknya? Niko yakin mungkin saja ada. Ya, di politik itu selalu ya ada kemungkinan. Tetapi kami meyakini, kami lebih ingin mengkoreksi bahwa itu harus menjadi koreksi soliditas internal. Artinya tambah deh Kang Jimat deh Kang. Banyak faktor lah. Ya, tapi sekali lagi kami harus bekerja keras mengkoreksi apa yang menjadi mesin organisasi partai secara internal. Ya siap, tapi kalau di grassroots mungkin masih solid ya. Sangat solid. Ya, dengan raihan 9 kan kita kehilang satu kursi di Dapil 6. Yang sebelumnya 10 ya, di Dapil 6 2, hilang 1 gitu kan. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Tapi masih bisa bertahan 9 di tengah-tengah situasi yang barbar, setidaknya ya kepercayaan rakyat masih cukup kuat terhadap PDI Perjuangan. Oke, terus ini saya penasaran ya. Sebenarnya kan pernah sempat dibahas juga di beberapa media ada mengenai hasil suara Kang Niko sendiri nih. Kan itu ternyata cuma terpaut 2 ya. Ya oke. Dengan sahabat seperjuangan ya yang ditugaskan juga sama di Provinsi Jawa Barat. Pertama, Kang Herman terkait itu, Niko ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap warga Subang, Majalengka, Sumedang yang sudah percaya terhadap Niko, sehingga dengan berbagai keterbatasan yang Niko miliki, Niko dipercaya oleh wargi di Subang, Majalengka, Sumedang sebanyak 39.398 suara. 39.000 ya? Ya. Kalau Subang sendiri berapa? 21.187-an. Jadi 21.000 lebih. 1.000 lebih ya. Ya. Nah, terus terkait informasi yang beredar tentunya ya Niko meyakini warga Subang juga menyimak perjalanan politik Niko ya. Niko sebagai pribadi tadi sekali lagi di bidik sportif ya, Niko sih berusaha untuk menghargai setiap keputusan sebagaimana mekanisme yang berlaku. Artinya kerja penyelenggara di setiap tingkatan, pengawas di setiap tingkatan sehingga menghasilkan satu keputusan yang menyatakan gitu kan Niko tidak terpilih, ya Niko terima. Tetapi ya Niko meyakini bahwa apa yang
Jadi kerja keras Niko dengan semua tim, ya, struktur partai, semua jaringan di 3 kabupaten, ya kita sudah berusaha dengan maksimal dengan raihan yang tadi sudah disampaikan. Jadi menerima saja. Sangat menerima, sangat menerima dan menghargai keputusan yang memang sudah diputuskan dengan mekanisme yang panjang. Nah, Dan tidak akan mengutak-atik atau gimana gitu kan kira. Niko sangat menghargai. Artinya begini, komunikasi Niko dengan Kang Bayu pun sangat baik, ya. Jadi ini juga Niko harus sampaikan bahwa Niko dididik dalam tradisi yang sehat, ya. Pada saat kita berkompetisi, kita berkompetisi sebaik-baiknya. Tapi pada saat hasil keputusan yang sudah ada, ya kita juga berusaha menerima keputusan itu sekalipun mungkin tidak mengenakan, kan. Tapi ini punten nih Kang Niko. Ya. Kalau info di luaran kan yang kita terima ini katanya nih ya, tapi kan kita tidak bisa membuktikan juga gitu. Yeah. Katanya karena Kang Niko ini bawaannya Bang Ara gitu. Yeah. Sedangkan kan ya Bang Ara udah keluar dari PDIP. Jadi Kang Niko ini ya infonya gitu. Jadi seolah-olah dikorbankan lah. Itu gimana ya? Seperti itu. Gimana ya? Nah, jadi tidak ya mungkin kurang direspek atau gimana. Nah, itu bagian dari konsekuensi politik. Kang Herman, Niko dididik. Ya, ini juga yang perlu wargi Subang tahu. Ya, bahwa Niko bisa sampai di titik ini karena peran Marwara Sirait itu yang tidak bisa Niko pungkiri. Makanya di PDI Perjuangan dikenal jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, proses Niko berproses di PDI Perjuangan ada peran Bang Ara, ya. Nah, tetapi ada hal lain yang Niko juga perlu sampaikan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Niko ditempa berjenjang. Niko pernah mengikuti sekolah di tingkat cabang, disebut sekolah Pratama, kaderisasi Pratama. Niko pernah mengikuti kaderisasi tingkat madya yang diselenggarakan oleh DPD partai. Niko pernah mengikuti kaderisasi utama yang diselenggarakan oleh DPP partai. Dan Niko pernah dikirim ke Cina, angkatan kedua setelah Mbak Puan. Ya, bagaimana merancang sekolah partai yang hari ini itu dijalankan oleh PDI Perjuangan di semua tingkatan. Artinya bahwa orang beranggapan Niko adalah orang Bang Ara karena dekat dengan Bang Ara, dan dampaknya Niko rasakan dalam konsekuensi politik di 2024, Niko tidak bisa larang, tidak bisa bantah dan sebagainya. Tetapi Niko ingin menegaskan, saya sebagai orang Subang, sebagai anak muda, bersyukur ditempa, dididik, dan saya merasa sebagai anak kandung yang lahir dari rahimnya PDI Perjuangan Kabupaten Subang. Nah, sehingga bagaimana Niko menyikapi itu? Ya biasa saja. Dalam politik itu kan membunuh karir seseorang bukan dengan menikam dengan pisau, bukan dengan menembak. Nah, tetapi dengan fitnah, dengan ujaran kebencian, dengan black campaign. Tetapi Niko tidak memilih melakukan hal yang sama. Niko percaya sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Bu Mega, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Hari ini mungkin Niko dengan situasi yang warga Subang tahu, Kang Herman tahu, ada satu tahap yang Niko juga sedang Tuhan ingin Niko lakukan. Apa? Belajar bersabar. Belajar menerima. Belajar legowo. Nah, karena politik ikhlas harus. Ya. Karena kalau kita tapi mau nuturkan Bang Ara itu? Enggak kan keluar dari makanya tadi Niko sekali lagi Niko sampaikan ya. Betul Niko memiliki historis dengan Bang Ara sebagai kader yang kita didoktrin jas merah, jangan sekali-kali melakukan sejarah. Niko tidak bisa mengatakan bahwa ada kontribusi Bang Ara sampai Niko titik ini. Tetapi sebagai kader PDI Perjuangan, Niko kader yang ditempa di setiap tingkatan yang mengalami tahapan kaderisasi. Sehingga ada atau dengan tanpa Bang Ara, Niko kader PDI Perjuangan. Lanjut. Dan Bang Ara sudah memilih pilihan politiknya, dan Niko memilih pilihan politik sendiri bersama dengan garis ideologi PDI Perjuangan. Jadi PDIP sabubukna itu ya? PDI sabubuknya. Ya. Sabubukna. Niko mah legowo lah, ikhlas. Ya. Menerima. Karena PDIP sabubukna gitu. Ya, PDI Perjuangan sabubuknya. Oke, siap lah kalau itu mungkin Kang Niko pun tidak akan gimana lagi ya tadi. Ya, kita lihat hanya waktu yang bisa menjawab. Ya. Jadi Niko kan sudah tidak ada upaya-upaya lainnya, tidak ada kan? Ya, partai memberikan proses, ya memberikan mekanisme bahwa tadi pada saat ada sengketa internal, kan ada dua, boleh ke MK, ya, atau boleh ke Mahkamah
partai. Dua proses itu sangat terbuka. Nah, Niko tidak menempuh itu kan? Ya, Niko secara pribadi melakukan komunikasi yang baik dengan partai ataupun dengan yang tadi disampaikan. Begitu kan? Berarti udah cuma tutup lah. Ya biarkan waktu yang akan menjawab. Jangan dikira sampai tidak rela ya gimana. Oke lah, untuk ini, nah ini kan menjelang kita habis pileg tadi pilkada ya. Ya. Kira-kira jadi tidak mencapai 10 kursi di 9 mungkin pasti nanti PDIP harus bekerja sama. Ya. Harus berkoalisi atau melakukan kerjasama politik. Ya kami kemarin baru mendapatkan. Kira-kira gimana tuh? Ya kami kemarin baru mendapatkan arahan dari DPD partai. Artinya DPD partai memberikan arahan untuk DPC partai membangun komunikasi politik ya dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Subang. Ya, partai mana aja? Boleh. Sudah ngobrol dengan partai mana saja maksudnya? Sejauh ini sih alhamdulillah ya kita dengan PKB sudah berkomunikasi, dengan Partai Golkar juga, dengan Bunda Elita sudah berkomunikasi ya. Nah, selanjutnya semua partai kita juga terbuka. Oke, kira-kira siapa yang akan muncul? Ya segala sesuatu kita juga akan konsultasikan dengan pimpinan partai. Ya kan Kang Niko sendiri nih. Oh enggak. Jadi kalau udah rame. Kalau gerakan-gerakan. Nah, itu kan gerakan masyarakat, gerakan warga, gerakan. Ya Niko mengapresiasi, Niko berterima kasih kepada semua warga masyarakat ya yang kemarin juga kita sudah. Kapan deklarasi? Niko secara pribadi tidak akan deklarasi, ya. Jadi artinya kan ada mekanismenya. Nanti gini. Jadi izin Kang. Jadi arahan DPD partai nanti DPC partai akan membuka penjaringan untuk kader internal boleh. Kan kita juga punya kader-kader terbaik di PDI Perjuangan, sebut saja siapa. Ada Teh Ine Purwadewi Sundari. Beliau DPRD Provinsi Jawa Barat 4 periode. Cukup dikenal di Subang. Kita juga punya Ketua DPRD Kabupaten Subang, Kang Haji Narca Sukanda, yang sudah 4 periode juga. Kita juga punya 9 anggota DPRD Kabupaten Subang yang sudah juga diberikan kepercayaan oleh rakyat. Ada Kang Haji Adik, ada Dang Agung, ada Teh Juena di Pantura. Ada senior Niko, ada Pak Beni Rudiono. Nah, nama-nama yang tadi Niko sebutkan juga memiliki kesempatan yang sama sebagai kader partai untuk bisa mencalonkan ataupun dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Begitu. Nah, terus barangkali juga ada tokoh-tokoh masyarakat Subang, tokoh-tokoh Subang yang memang berkeinginan untuk maju bersama PDI Perjuangan juga akan membuka diri. Selain partai kader, kita juga partai terbuka. Boleh mungkin dari di luar kader juga. Sangat boleh sekali. Artinya tadi kita juga boleh berkoalisi, bekerja sama politik dengan partai yang lain. Yang kedua, ada mekanisme penjaringan dulu yang akan dilakukan oleh DPC partai. Nah, nanti Niko juga akan mengikuti arahan dari Kang Maman ya sebagai ketua DPC partai. Langkah teknisnya seperti apa? Tentunya mengikuti juknis yang akan diberikan oleh DPD partai. Barangkali Kang Herman juga berkenan untuk masuk gitu kan dalam proses penjaringan. Jadi bakal calon bupati. Dijaring naung. Nah, begitu. Jadi kalau soal Niko ya sekali lagi Niko berterima kasih terhadap semua komponen masyarakat yang sudah mendukung. Nah, tapi mekanismenya dikembalikan terhadap keputusan internal. Nah, sekarang sih pertanyaan pribadi juga gitu. Kira Kang Niko kalau misalkan dicalonkan sama generasi milenial muda atau gimana gitu. Nah, kalau Niko diberikan dukungan terus nanti mungkin dari partai ternyata secara popularitas elektabilitasnya ke Kang Niko siap. Kalau kesempatannya ada, kalau peluangnya ada, kalau dukungannya real, betul-betul ya terbangun dari akar rumput di semua elemen dan partai memberikan rekomendasi sebagai kader partai dan sebagai anak bangsa, warga Subang yang juga memiliki kecintaan untuk sama-sama berkontribusi membangun daerahnya, ya jawabannya harus siap. Tetapi ya harus siap. Nah, tapi catatannya tadi direkomendasikan oleh PDI Perjuangan dan betul-betul mendapatkan dukungan real dari masyarakat, bukan diada-ada. Ya, karena bagi Niko kuncinya satu, mendapatkan rekomendasi kepercayaan dari PDI Perjuangan dan dukungan real dari masyarakat. Begitu kan? Tadi dukungan sudah ada kan beberapa gitu. Ya alhamdulillah ya kalau begitu. Tinggal nanti mau mungkin ya biasanya kan suka ada partai besar itu suka ada apa tuh? Survei dulu kan ber3 bulan atau gimana dari segi popularitas, aktivitasnya. Ya mungkin kalau kesempatan itu kan
pasti ada dan tidak akan ada yang kedua kali biasanya gitu. Iya. Kalau melihat situ peluang seperti ini, ya tadi mungkin Bang Niko secara ini insya Allah siap ya. Harus siap. Kalau misalnya dari masyarakat banyak, apalagi nanti pilihan dari DPP. Berarti mengurusnya ke DPP tetap ya? Ya, karena yang memiliki kebijakan untuk merekomendasikan ya calon kepala daerah di PDI Perjuangan adalah DPP partai. Artinya pengurus di tingkatan pusat. Nah, kita punya mekanisme internal yang tentunya diatur oleh Juknis. Nanti arahannya dari DPD partai di Jawa Barat. Ya. Oke, mungkin ini untuk closing ya. Kira-kira tadi apa yang akan disampaikan kembali kepada warga Kabupaten Subang khususnya ataupun dapil masih kalau Jabar 11 ya? Jabar 11. 11 ya? Ya. Dengan tadi cuma terpaut 2 suara. Ya. Pertama sih untuk closing Niko mengucapkan terima kasih banyak untuk Kang Herman ya atas kesempatan Niko bisa berbagi cerita. Ya, yang kedua sudah ada penasarannya. Ya, jadi rasa penasarannya terjawab. Ya. Yang selanjutnya Niko ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua warga Subang ya yang sudah memberikan kepercayaan memilih Niko pada Pileg di 2024. Bagi Niko warga Majalengka juga dong. Ya, warga Subang, ya, warga Majalengka dan Sumedang. Sebanyak 39.398 suara. Kang Herman, itu bukan hanya sekedar angka, ya. Bagi Niko tadi 39.398 itu bukan sekedar angka, itu adalah harapan. Ya, itu adalah aspirasi ya yang perlu Niko perjuangkan. Sehingga yang Niko mengucapkan mohon maaf, barangkali pada kesempatan Pileg ini ya belum bisa menjadi apa yang diharapkan. Tetapi sebanyak harapan itu Niko akan perjuangkan dalam ruang ya, dalam hal lain yang mudah-mudahan partai memberikan penugasan sehingga Niko bisa memberikan manfaat ya terhadap orang yang sudah memberikan kepercayaan dan memilih Niko. Nah, untuk warga Subang ya mohon doanya ya, semoga proses politik nanti kita menghadapi pilkada di 2024, kita bisa menemukan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan kita, yang membuat Subang lebih baik, Subang maju, ya, dan banyak hal yang dirasakan manfaatnya oleh Subang. Kita tahu, ya, Subang butuh percepatan infrastruktur dari sisi pembangunan. Subang butuh meningkatkan SDM, sehingga juga indeks pembangunan manusia di Subang juga bisa lebih kompetitif dibanding kabupaten yang lainnya. Nah, Subang juga bisa menjawab harapan banyak generasi muda ya yang produktif yang sulit sekali mencari lapangan pekerjaan. Sehingga isu industrialisasi Subang ya sebagai daerah yang seksi sebagai pusat pertumbuhan investasi baru dengan industrinya, tetapi juga jangan bertolak belakang dengan peluang kesempatan kerja untuk tenaga-tenaga produktif yang sulit mencari pekerjaan. Nah, yang tidak kalah penting ya bagaimana isu gender. Bagaimana peran perempuan ini sangat strategis, sehingga di semua sektor perempuan juga harus diberikan peran. Nah, karena tadi Niko membaca ya satu buku bahwa SDM generasi muda ke depan itu tergantung bagaimana kualitas perempuannya. Kalau kualitas perempuannya bagus, SDM generasi kita ke depan juga bagus. Nah, sehingga Subang juga harus mampu mewujudkan, Niko yakin banyak tokoh-tokoh Subang yang bagus, ide-ide yang hebatnya kita harus rangkum, kolaborasi harus dikedepankan dengan gotong royong sebagai intisari dari Pancasila yang kita punya simbol ya kabupaten adalah benteng Pancasila. Gotong royong itu harus hadir dalam keseharian, bukan dalam jargon-jargon, bukan dalam slogan-slogan. Dan Niko yakin Subang di 2024 akan menemukan pemimpin yang seperti itu. Ya, dan Niko akan ikut menjadi bagian untuk mendorong lahirnya kepemimpinan Subang yang seperti kita harapkan, Kak Herman. Siap. Oke, itu wargi Jabar Publisher TV Official, closing statement dari Kang Niko. Mudah-mudahan kedepannya tentunya kita tetap semangat doa, ya, semangat. PDIP sabubukna ya. Dan insya Allah kita bisa kembali diberikan kepercayaan lagi oleh rakyat. Kita menang pilkada di 2024 dan kembali mendapatkan kepercayaan di 2029. Amin. Dan maju menjadi Bupati Kabupaten Subang. Amin. Siap. Siap. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel JPTV Official, Jabar Publisher TV Official. Mantap. Pokoknya menyala. Menyala. Burung.
Tapi entong ruhai. Entong ruhai. Entong ruhai, Ulah. entong ruhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun. Nuhun.